Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Selamat pagi semua, saya mencoba go live langsung ya, untuk membacakan dan menguber berita dari Detik News soal lengkap ini hasil investigasi Komnas HAM soal tewasnya Laskar FPI. Ini penting ya, mestinya kita uber semalam, tetapi semalam sedang berada di luar, tapi sudah sempat menguber tentang pernyataan Komnas HAM bahwa soal tewasnya 4 Laskar FPI itu adalah pelanggaran HAM. Nah, kita bacakan bagaimana lengkapnya ya. Jakarta, Komnas HAM telah memaparkan hasil investigasi terkait tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI. Hasilnya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi kontak tembak antara 6 Laskar FPI dan polisi hingga adanya pelanggaran hak asasi manusia. Didapat fakta saling kejar-mengejar, saling serempet, saling seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar FPI dengan petugas, terutama sepanjang jalan Inter Karawang Barat, diduga hingga kilometer 49 dan berakhir di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Jumat 8 Januari 2021. Pertanyaannya dalam konteks ini adalah mengapa kemudian terjadi serempet menyerempet begitu kalau memang ini tugas penguntitan. Artinya mengapa tidak dihindarkan oleh polisi di satu sisi, yang kedua adalah apakah petugas memperkenalkan dirinya sebagai aparat keamanan sehingga kemudian Laskar FPI kemudian mengurungkan niatnya untuk katakanlah dalam tanda kutip bertarung dengan mobil yang menguntit Habib Rizik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dalam insiden tewasnya 6 Laskar FPI. Komnas HAM menyatakan bahwa ada dua konteks berbeda terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Konteks pertama terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai kilometer 48 tol Cikampek. 2 orang Laskar FPI tewas di momen peristiwa ini. Substansinya, konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api, ungkap Khairul ya. Termasuk pertanyaan adalah berapa peluru yang ditembakkan oleh FPI dan berapa peluru yang ditembakkan oleh petugas ya. Nah, karena jangan lupa bahwa petugas tidak sedang ingin menangkap mereka karena mereka tidak melakukan kegiatan atau tindak pidana ya. Kita lanjutkan. Konteks peristiwa yang kedua terjadi setelah kilometer 50 tol Cikampek. Sebanyak 4 orang Laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penugasan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebut Khairul. Berdasarkan hasil investigasi, Komnas HAM merekomendasikan 4 poin. Nah, oke ya. Poin pertama, sebelum kita baca poin pertama, jadi Sobat RH sekalian, dalam konteks ini jelas ya, 4 orang itu adalah pelanggaran HAM karena sesungguhnya petugas negara sudah menguasai mereka dan tentu tidak boleh ada alasan untuk mengatakan mereka merebut senjata dan kemudian terpaksa ditewaskan. Karena itu sedikit dalam tanda kutip ya, sedikit konyol kalau kemudian petugas yang profesional yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus seperti ini, yang biasa menangani orang-orang yang ditangkap misalnya, membiarkan potensi untuk mereka menyerang balik dengan tidak memborgol,
lalu juga dibawa ke mobil sempit Daihatsu Xenia ya. Jadi firm ya, yang namanya 4 orang tewas ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, sementara 2 orang lainnya nanti harus diinvestigasi lebih lanjut mengapa terjadi tembak menembak ya, termasuk tentu saja kepemilikan senjata api, tapi itu kan kasus yang minor ya, kasus lain yang minor. Yang penting adalah hilangnya 6 nyawa itu yang mayornya. Rekomendasinya adalah poin pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke ranah pidana. Tanda tanya juga ya, ranah pidana, karena kalau ranah pidana artinya akan diselidiki dan disidik oleh pihak kepolisian sendiri. Tapi it's okay, coba kita lihat ya. Rekomendasinya berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan tim penyidik, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana, guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme dengan pengadilan pidana, papar Khairul. Jadi tidak hanya soal penegakan disiplin internal ya, ini bukan soal kesalahan protap, tetapi ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Berikut hasil investigasi Komnas HAM terkait tewasnya 6 laskar FPI. Merespons terjadinya peristiwa kematian 6 laskar FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Karawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai hari H-nya ya. Proses penyelidikan. Dalam rangka penyelidikan atas peristiwa tersebut, tim penyelidik telah melakukan sejumlah proses penyelidikan antara lain: A. Peninjauan langsung lokasi peristiwa. Tim penyelidik telah melakukan peninjauan tempat kejadian perkara TKP di sejumlah lokasi, mulai dari kawasan Sentul Bogor, Jalan Tol Jagorawi dan Cikampek arah Karawang, dan beberapa lokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Didapatkan beberapa hasil antara lain: 1. Ditemukan sejumlah barang. Dari hasil peninjauan langsung tersebut, tim penyelidik menemukan sejumlah benda yang dapat diduga sebagai bagian dari barang bukti dari peristiwa tersebut, antara lain: bagian peluru proyektil sebanyak 7 buah, bagian peluru selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil warna silver sebanyak 26 keping, pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, diduga bagian peluru proyektil sebanyak 1 buah, diduga bagian peluru bagian belakang selongsong sebanyak 1 buah, diduga pecahan kap mobil sebanyak 6 keping. Sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil, antara lain sebuah baut, tutup pelek dan pecahan ban. 1 buah earphone dan barang bukti bagian dari joint closer CCTV Jasa Marga berupa fiber optik, FO, kabel pelindung, plastik pengait, dan baut pengikat. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari barang bukti dari peristiwa tersebut ditemukan di sejumlah titik lokasi TKP, antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko, Jalan Internasional Karawang Barat, taman jalur putaran Kampung Budaya, Jalan Internasional Karawang Barat, sepanjang pembatas jalan melewati Gapura Kota Karawang hingga ke Bundaran Badami, depan Novotel Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, dan rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. 2. Didapatkan sejumlah keterangan dari saksi, antara lain: A. Di daerah Sentul antara lain terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 malam dan 7 dini hari yang diduga milik petugas. Terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan.
Jadi sobat era sekalian ya, perlu digarisbawahi, terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 malam dan 7 dini hari yang diduga milik petugas. Jadi pertanyaannya adalah, apakah informasi bahwa Habib Rizik akan bergerak ke Karawang ini sudah diketahui petugas dan lalu petugas melakukan persiapan-persiapan? Ini pertanyaan besar sobat era sekalian, kenapa harus dikuntit? Jadi ada pertanyaan besar, mengapa harus dikuntit? Mengapa harus menguntit Habib Rizik? Kalau memang Habib Rizik hanya keluar kota dan tidak ada kaitannya dengan pengerahan massa, dan lagi pula Habib Rizik bukan pada waktu itu bukan tersangka tindak pidana berat terutama ya. Oke, kita lanjutkan. B, di daerah rest area kilometer 50 antara lain terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan. Ya. Terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. Terlihat darah di jalan depan salah satu warung. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Ini penting ya, terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Terlihat 4 orang yang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol ya. Nah, ini menarik ya, mengapa tanpa diborgol ya? Padahal kalau kita mau, polisi kan bisa memanggil unit terdekat, kalaupun tidak ada borgol, minimal tali dan lain sebagainya, intinya agar mereka tidak membahayakan petugas. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone. Nah, ini menarik ya, artinya kan ada niat. Terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan pemeriksaan handphone. Terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Nah, ini ya, ini juga ada sebuah kesengajaan untuk menutupi kasus ini kelihatannya. Terdapat sejumlah petugas yang telah berada di rest area kilometer 50 sejak lebih kurang pukul 20.00 WIB petugas untuk vaksin COVID ya. Dalam kurung petugas untuk vaksin COVID, ini yang kita dengar ya. Terlihat beberapa mobil antara lain mobil Speed, Avanza, Xenia, Towing dan Land Cruiser. Ya. Nah, ini yang menarik itu ada Land Cruiser itu ya. C, di daerah Karawang dan rest area lainnya antara lain terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Petugas untuk vaksin COVID-19 di sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Ya, ini juga pertanyaan, apakah betul petugas untuk vaksin COVID-19? 2, terdapat informasi salah satu rombongan mobil EP yang berhenti di salah satu SPBU di daerah Karawang. Terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Karawang. 2 lokasi ya. Soal permintaan keterangan ada di halaman berikutnya. Kita bacakan ya. B, permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian, antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber Inavis, Lapor, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut, pengurus FPI dan saksi, keluarga korban, dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknis. 1. Keterangan dari kepolisian antara lain adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI. Hal ini khususnya karena terdapat penolakan penghadangan pemanggilan sebelumnya dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyelidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai dan senjata yang digunakan. Terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah. Penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasannya termasuk handphone, voice note dan senjata. Keterangan dari FPI antara lain
terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan pasca peristiwa, terkait pengintaian dan pembuntutan, termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan. Terkait peristiwa pada 4 Desember di Megamendung, Kabupaten Bogor, ya, 4 Desember itu ada orang yang ditangkap oleh Laskar FPI sedang seperti melakukan perbuatan pengintaian, ya, terkait penolakan kepemilikan senjata, terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut, pemberian voice note dan rekaman beserta penjelasannya. 3. Keterangan keluarga korban antara lain kondisi jenazah ketika diterima oleh keluarga, B. Informasi keseharian korban, C. Harapan akan keadilan. 4. Keterangan dari jasa marga dan petugas teknis antara lain penyebab tidak berfungsinya sejumlah CCTV sebagaimana mestinya, memberikan penjelasan langsung di lapangan dengan menunjukkan kerusakan dan bagaimana kerusakan bisa terjadi, penjelasan terkait keikutsertaan dalam pengamanan vaksin COVID-19, pemberian ribuan video CCTV dan screen capture CCTV. C. Permintaan dan penerimaan barang bukti. Untuk membuat terang peristiwa, tim telah meminta sejumlah barang bukti dan menerima barang bukti yang diberikan secara sukarela berupa antara lain dari FPI dan keluarga korban antara lain voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan, foto mobil yang dicurigai, jejak digital untuk lini masa digital, 32 foto kondisi jenazah pasca diterima keluarga, foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember 2020, pandangan hukum atas peristiwa. Jadi 4 Desember itu yang ditangkapnya orang yang diduga bin, ya, tapi bin katanya menolak. Dari kepolisian antara lain sejumlah PowerPoint yang menjelaskan peristiwa, Inavis, lapor kedokteran, cyber disertai dengan foto. Voice note yang diperoleh dari HP korban sejumlah 172 rekaman dan 191 transkripnya. Dari jasa marga antara lain video yang merekam jalan tol dari pintu gerbang keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 9.982. Wah, ini yang luar biasa, ya. Screen capture dari smart CCTV speed counting speed cam sejumlah 137.548 foto, luar biasa, ya. Selanjutnya proses pemeriksaan barang bukti. Ini yang merupakan ribuan video dan ribuan foto, ya, dari jasa marga rupanya. D. Proses pemeriksaan dan pengujian barang bukti. Untuk membuat terangnya peristiwa, tim telah melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa, ya, 1. Uji laboratorium forensik dilakukan dengan uji laboratorium forensik Polri atas permintaan tim dan dalam skema kerja tim dengan pendampingan oleh ahli dari Pindad dan pengawasan langsung di lokasi selama proses oleh masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum dan HAM. Proses melibatkan langsung ahli dan masyarakat sipil tersebut termasuk mendengarkan langsung hasil secara bersama-sama dengan tim. Dalam proses ini sekaligus menguji senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata non-pabrikan rakitan yang digunakan oleh FPI. Hasilnya sebagai berikut. 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyek peluru dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil dan 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil. Dari 5 proyektil tersebut sebanyak 2 identik dengan senjata non-rakitan, 1 dari rakitan gagang coklat dan 1 tidak diidentifikasi dari senjata rakitan yang mana. Dan 3 tidak bisa diidentifikasi jenis senjatanya karena kondisi perubahan yang besar, deformasi dan 2 bukan bagian dari anak peluru. 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. 2. Pemeriksaan voice note dan transkrip. Rekaman suara serta lini masa digital dilakukan secara manual dan dikonfirmasi kepada saksi yang berbicara dalam voice note yang masih hidup tersebut, termasuk di dalamnya meminta penjelasan konteks dan lokasi. Hasilnya antara lain membuat terangnya rentetan peristiwa secara kronologis beserta konteks yang antara lain mendapatkan skema jalur perjalanan peristiwa dari Sentul selama perjalanan di tol sampai keluar pintu gerbang Karawang Timur, di luar tol sepanjang pintu keluar tol Karawang Timur sampai masuk lagi tol Karawang Barat dan kilometer 50. 2. Mendapatkan konteks eskalasi ketegangan dan tindakan kekerasan pertama, eskalasi rendah dari Sentul sampai gerbang keluar
pintu tol Karawang Timur. Kedua, eskalasi sedang dari gerbang keluar tol Karawang Timur sampai menuju flyover Hotel Swiss Berlin Karawang. Ketiga, eskalasi tinggi mulai dari Hotel Swiss Berlin Karawang pintu masuk tol Karawang Barat sampai kilometer 49 di dalam tol. Eskalasi rendah ditunjukkan belum adanya gesekan antara mobil FPI dan petugas dan masih dalam jarak yang jauh. Eskalasi sedang mulai terdapat gesekan mobil dan jarak dekat dan eskalasi tinggi mulai ada dugaan benturan mobil dan tembakan. 3. Terdapat konteks kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari mobil petugas, namun malah mengambil tindakan menunggu mobil petugas. Ini perlu digarisbawahi juga ya. Artinya, apa juga kepentingan petugas untuk terus mendekati mobil FPI sementara mereka bukan buronan ya, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun harusnya dalam proses penguntitan kan dihindari, jangankan bentrok, tahu pun tidak boleh. 4. Pemeriksaan video dan screen capture smart CCTV dari Jasa Marga dilakukan secara manual dengan membandingkan satu titik dengan titik yang lain yang terdapat CCTV, menandai ciri khas mobil dan plat nomor mobil, membandingkan dengan waktu lini masa voice note dan lini masa jejak digital. Diskusi dengan pihak Jasa Marga dan pengecekan Samsat DKI Jakarta, Sambara Jawa Barat, Sambat Banten, dan Sakpole Jawa Tengah. Hasilnya antara lain, dalam perjalanan di dalam tol memang terdapat rombongan mobil FPI menuju dan keluar dari tol Karawang Timur. Dalam tangkapan video tersebut terdapat kondisi perjalanan yang konstan melaju dan tidak terlihat gesekan. Sejumlah mobil yang terdapat dalam pembicaraan voice note terdapat dalam jalur perjalanan tol tersebut. Terlihat mobil dalam peristiwa tersebut beberapa masuk kembali ke tol melewati gerbang pintu tol Karawang Barat. Terlihat beberapa mobil keluar dari tol gerbang Karawang Timur pasca kejadian kilometer 50, termasuk mobil towing yang mengangkut mobil Chevrolet Spin FPI ya. Pendalaman ahli. Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat terangnya peristiwa dengan mengundang ahli forensik kedokteran, forensik senjata dari Pindad dan psikologi forensik. Hasil dari pendalaman tersebut antara lain, forensik kedokteran memberikan pandangan antara lain melihat perbandingan foto dari keluarga dan proses otopsi serta paparan PowerPoint PPT kepolisian, mendengarkan penjelasan terkait kondisi mobil, khususnya lubang peluru dan melihat foto kondisi mobil, dijelaskan antara lain bahwa terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut. Sebanyak 18 luka tembak. Ingat, 18 luka tembak ya. Apakah pantas disebut sebagai tindakan membela diri? Terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi yang juga otopsi ini tidak direstui keluarga sebenarnya ya. Beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Ini kesimpulan ini perlu di-underline juga ya, bukan akibat dari tindakan kekerasan ya. 2. Psikologi forensik memberikan pandangannya antara lain dengan mendengarkan voice note, melihat foto korban, mendengarkan penjelasan kesaksian tanpa mendengarkan langsung wawancara dari saksi, antara lain memberikan pandangan bahwa tidak terdapat beban dalam pembicaraan oleh pembicara, terdapat baseline persiapan untuk bertahan dan melawan. Ahli senjata dari Pindad, terdapat 6 orang ahli senjata didatangkan dari Pindad dengan keahlian amunisi, senjata, metalurgi, kendaraan tempur, dan quality assurance mutu produk. Keenamnya memberikan pandangan antara lain melihat langsung barang bukti dan mengikuti proses di lapor, memberikan pandangan antara lain proses terbuka dan akuntabel karena bisa melihat dan mengikuti proses secara langsung termasuk diawasi oleh masyarakat secara langsung. Alat yang digunakan adalah alat yang memenuhi standar dan canggih. Prosedurnya juga memenuhi syarat. Secara kasat mata menilai adanya barang bukti yang berasal dari senjata api, tapi bukan termasuk senjata pabrikan atau non-pabrikan. Di samping beberapa proses di atas, tim juga melakukan simulasi rekonstruksi peristiwa tertembaknya 2 anggota FPI dan 4 orang anggota FPI di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri oleh tim. Selain itu, tim juga memfasilitasi saksi Komnas HAM yang akan diperiksa pihak kepolisian di kantor Komnas HAM dengan menyediakan tempat dan melihat prosesnya secara langsung.
Panjang juga ya Sobat Era sekalian, mudah-mudahan suaranya jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Berdasarkan serangkaian hasil penyelidikan, tim penyelidik Komnas HAM RI merumuskan sejumlah substansi fakta temuan antara lain, ini penting ya, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap Muhammad Rizik Syihab sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tugas terhadap sejumlah anggota di Reskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 5 Desember 2020 untuk melakukan pembuntutan terkait keberadaan MRS. Wah, luar biasa ya. Tetap saja belum menjawab mengapa harus dibuntuti, kan kira-kira begitu ya. Bahwa didapatkan fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian oleh polisi sejak dari kawasan Markas Syariah Megamendung hingga ke kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Ini pertanyaan besar, siapa yang melakukan pembuntutan itu ya? Nah ini ya. Bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6-7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang tol Jakarta Cikampek. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dipastikan bahwa konsentrasi petugas bersenjata lengkap tersebut dalam rangka proses pengawalan terhadap iringan rombongan pembawa vaksin COVID-19 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bio Farma Bandung. Menarik ya, kenapa enggak Oke, kita lihat ya. 4. Terkait dengan sejumlah CCTV dan jasa marga yang tidak berfungsi dengan baik pada tanggal kejadian, tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melakukan pemeriksaan langsung ke titik lokasi dan menemukan fakta bahwa telah terjadi kegagalan pengiriman rekaman gambar CCTV melalui saluran server akibat putusnya fiber optik di dalam sebuah joint closure CCTV. Sehingga menyebabkan tidak berfungsinya CCTV mulai dari kilometer 49, kilometer 72 ruas Jakarta Tol Cikampek sebagaimana mestinya. Bahwa didapatkan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembuntutan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor hingga tanggal 7 Desember 2020 dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Avanza warna hitam dengan nomor polisi B dan seterusnya. Avanza warna silver dengan nomor polisi B12 dan seterusnya. Mobil petugas dengan nomor polisi B15 dan seterusnya. Avanza warna silver dengan nomor polisi K914 dan seterusnya. Xenia warna silver dengan nomor polisi B15 dan seterusnya. Land Cruiser dengan nomor polisi belum teridentifikasi ya. Land Cruiser belum teridentifikasi atau sengaja tidak diketahui ya, karena kalau teridentifikasi akan ketahuan siapa orangnya ya. Bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K9 dan seterusnya, Xenia B1 dan seterusnya, dan B15 dan seterusnya, serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Sedangkan untuk kendaraan jenis Avanza B17 dan Pewik dan seterusnya, B12 dan seterusnya, yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV serta analisis rekaman percakapan terlibat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan MRS, tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro yang sedang melaksanakan tugas pembuntutan tersebut ya. Terdapat beberapa kendaraan lainnya yang telah diidentifikasi oleh tim penyelidik dan tertangkap kamera CCTV melaju di bagian belakang rombongan MRS, namun belum dapat dipastikan apakah dalam rangka melakukan pembuntutan ataupun tidak. Bahwa kronologis singkat peristiwa meninggalnya 6 orang Laskar FPI dilatar belakangi adanya kegiatan pembuntutan terhadap MRS yang secara aktif dimulai sejak tanggal 6-7 Desember 2020 di saat rombongan MRS bersama sejumlah pengawal berjumlah 9 unit kendaraan roda 4 bergerak dari perumahan The Nature Mutiara Sentul ke sebuah tempat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Adapun kronologis singkatnya dijelaskan sebagai berikut. Mobil rombongan MRS dibuntuti sejak keluar gerbang komplek perumahan masuk ke gerbang tol Sentul Utara 2 hingga tol Cikampek
dan keluar pintu tol Karawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal meskipun saksi FPI mengatakan adanya manuver masuk ke rombongan. Versi polisi mengaku hanya sesekali maju mendekat dari jalur kiri tol untuk memastikan bahwa target pembuntutan berada dalam iring-iringan mobil rombongan. Ini juga pertanyaan ya, ketika mendekat itu rombongan keluar di pintu tol Karawang Timur dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Sebanyak 6 mobil rombongan MRS melaju lebih dulu dan meninggalkan 2 mobil pengawal lainnya, yaitu mobil Den Madar Avanza Silver dan Laskar Khusus Chevrolet Spin, untuk tetap menjaga agar mobil yang membuntuti tidak bisa mendekati mobil HRS dan rombongan. Kedua mobil FPI tersebut berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh. Namun mengambil tindakan untuk menunggu, akhirnya mereka bertemu kembali dengan mobil petugas, ya, bahwa 2 mobil pengawal MMR Den Madar dan Laskar Khusus yang masing-masing berisi 6 orang melewati sejumlah ruas jalan dalam kota Karawang dan turut diikuti oleh 3 mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Raya Klari, melewati Jalan Raya Pantura, Suroto Kunto, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tarumanagara, Jalan Internasional Karawang Barat, hingga kembali masuk melalui gerbang tol Karawang Barat. Bahwa didapatkan fakta telah terjadi kejar-mengejar, saling serempet dan seruduk, serta berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar khusus FPI dengan mobil petugas, terutama sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat, diduga hingga sampai kilometer 49 dan berakhir di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Bahwa di kilometer 50 tol Cikampek 2 orang anggota Laksus ditemukan dalam kondisi meninggal, sedangkan 4 orang lainnya masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan bahwa ini kasus narkoba dan terorisme, pengambilan CCTV di salah satu warung, dan perintah penghapusan dan pemeriksaan handphone masyarakat di sana. Jadi sobat era sekalian ya, kalau memang tidak ada pelanggaran prosedur atau not by intention, maka harusnya kan tidak seperti itu. Oke. Petugas mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah senjata rakitan jenis revolver gagang coklat dan putih, sebilah samurai dan sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing. Bahwa 4 anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari kilometer 50 ke atas menuju Polda Metro Jaya, dengan informasi hanya dari petugas kepolisian semata bahwa terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sehingga diambil tindakan tegas dan terukur. Luar biasa ya, tindakan tegas terukur itu artinya menghilangkan nyawa. Pada pokoknya peristiwa di atas adalah bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Luar biasa ya. Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Bahwa terdapat 6 orang yang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai kilometer 49 tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas terhadap 4 orang masih hidup dalam penugasan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap keempat anggota Laskar FPI. Ya. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1739
PWQ dan Avanza Silver B1278 KJD mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Laporan penyelidikan ini akan disampaikan kepada Presiden dan Menko Polhukam. Komnas HAM RI berharap pengungkapan peristiwa kematian 6 orang Laskar FPI secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel. Jakarta, 8 Januari 2021, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Ya, sobat era sekalian, komentar yang paling mudah adalah ya terhadap rekomendasi ini terutama ya. Coba kita lihat misalnya rekomendasi pertama, peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Pertanyaan kita adalah, apakah kemudian peristiwa ini hanya akan berhenti di eksekutor saja, ya, mereka yang mengeksekusi 4 orang itu di mobil dalam kondisi yang tidak terborgol, apakah juga sebenarnya harus juga diselidiki kemungkinan ada struktur yang memerintahkan. Ini penting dan Komnas HAM sepertinya tidak menyinggung itu sama sekali. Kemudian mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam. Lagi-lagi Komnas HAM hanya merujuk pelaku di lapangan. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang digunakan oleh Laskar FPI. Nah, malah yang ketiga ini adalah sebuah kasus yang sebenarnya ya sampingan saja kalau memang dianggap ada kepemilikan senjata api tersebut. Kemudian yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi. Nah, 4 ini adalah rekomendasi yang sifatnya sangat umum sekali. Jadi sobat RH sekalian, kalau kita bersandar pada hasil penyelidikan Komnas HAM, tanda tanya besarnya adalah ini by accident atau by design. Sebenarnya kan itu. Kalau kita bicara bahwa ini adalah by accident, maka petugas lapangan saja yang memang harus dilakukan proses. Tetapi kalau ini by design, maka ada struktur komando yang memerintahkan. Misalnya mengapa ada mobil Land Cruiser dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi hasil penyelidikan Komnas HAM ini sebenarnya kurang tajam sebenarnya, kurang tajam dan terkesan memang sangat hati-hati ya, kurang tajam dan dikhawatirkan justru akan tumpul. Kenapa akan tumpul? Karena kalau diserahkan pada proses penegakan hukum pidana biasa ya, maka akan dikembalikan kepada petugas, kepada aparat keamanan yang justru berkepentingan terhadap kasus ini. Salah satunya adalah tentu berkepentingan bahwa kasus ini hanya berhenti kepada eksekutor di lapangan. Jadi eksekutor di lapangan yang kemudian akan disalahkan. Tapi kira-kira pembuntutan terhadap orang seperti Habib Rizik ini misalnya, dan juga eksekusi untuk membunuh, menembak mati ya, paling tidak 4 orang tersebut, apakah memang hanya inisiatif di lapangan? Karena itu menurut saya sobat era sekalian ya, tetap penting dibentuk tim independen ya, yang betul-betul bisa menjaga marwah kasus ini. Karena kesimpulan Komnas HAM ya terhadap adanya pelanggaran HAM dengan tewasnya 4 orang tersebut, itu kesimpulan yang seolah-olah hanya mengarah kepada pelaku di lapangan. Padahal kalau kita bicara pelanggaran HAM, tentu tidak hanya pengaruh di lapangan, tetapi juga harus dilihat
apakah ada struktur komando yang memerintahkan atau tidak. Nah ini yang sepertinya tidak disinggung sama sekali, tidak di-mention ya, termasuk dengan keberadaan mobil Land Cruiser yang tentunya tidak akan dipakai oleh orang biasa ya, pasti dipakai oleh orang-orang tertentu. Lalu juga ada pembuntutan di luar petugas aparat keamanan misalnya. Jadi di sini dilakukan proses penegakan hukum ya, penegakan hukum kepada siapa? Apakah kepada pelaku atau kepada siapapun yang diduga terlibat. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan kasus ini tidak mentah begitu saja ya, dilaporkan kepada Presiden Jokowi, lalu Presiden Jokowi memerintahkan aparat keamanan untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan akhirnya ya kita akan mendapati kasus-kasus seperti sebelumnya. Mudah-mudahan tidak. Seperti Munir, seperti Novel Baswedan, yang akhirnya pelaku-pelaku yang yang dibawa ke proses pengadilan itu bukan aktor intelektualnya. Nah, kita tentu tidak boleh menduga, tidak boleh menuduh bahwa ada aktor intelektualnya, tetapi tidak boleh juga langsung menutup kemungkinan adanya hal seperti itu. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Agak panjang sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan kecerahan, tindak lanjut yang lebih mencerahkan, dan Komnas HAM belum menyampaikan semuanya kepada masyarakat karena ada bagian-bagian yang katakanlah quote unquote sensitif yang belum disampaikan ke masyarakat, dan itu kalau disampaikan barangkali akan memunculkan gesekan-gesekan antar institusi atau antar kekuasaan. Mudah-mudahan semuanya baik sobat era sekalian, kita doakan ya yang terbaik dari semua kasus ini. Sekali lagi harus dicari kebenaran, yang salah harus tetap dinyatakan salah, yang benar tidak boleh disalahkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.